Semuanya harus diusut dengan transparan. Kalau mahasiswa udah turun ke jalan, maka siap-siaplah ya. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Benar Pak, ini bukan kasus pemalsuan ijazah ya kan? Jadi ngapain ya? Oke baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, kita akan mereaction beberapa mahasiswa yang turun ke jalan ya kan, dan membela Peggy ya kan. Ada ratusan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut keadilan untuk Peggy. Wow, mantap sekali nih guys. Nah, ada beberapa video yang saya rangkum di sini. Tonton video ini sampai selesai dan yuk langsung saja kita cus ke videonya. Semuanya harus diusut dengan transparan. Karena ini adalah pernyataan langsung dari Presiden kita Pak Jokowi, betul? Betul. Usut. Jangan takut untuk diintervensi. Ini hanya kelas lokal. Bagi saya ini kelas lokal. Hanya antara anak bangsa. Masa menangani anak kasus bangsa bertele-tele, betul teman-teman? Betul. Kita lihat kasus Sambo. Tahu Sambo? Tahu Sambo? Tahu Sambo? Nah, itu Sambo. Kasusnya sudah selesai. Dan tepat apresiasi dengan tetapi apa yang terjadi alibinya tidak terjadi. Silakan katakanlah, kita boleh sadari. Tiga, dua, satu. P adalah ijazah dari Peggy Setiawan. Itu nama yang telah diberikan orang tuanya, bibi sebagainya sebagai doa. G. Musik-musik yang kawan-kawan semua perhatikan. Hari ini titik-titik. Hari ini kita saksikan bersama-sama bahwa kami mencoba memberikan simbol kepada publik bahwa kami berharap Peggy Setiawan dilepaskan sebelum barang bukti diungkap. Hari ini ada relawan yang menyampaikan kepada nasional bahwa betapa tersiksanya mereka jika mereka bukan pelaku. Kami anggap bahwa ini adalah simbol dari kejahatan manusia. Karena bagaimanapun juga, jika mereka tidak bersalah kalau diungkap ke publik, maka yang terjadi adalah mereka tersiksa, keluarganya tersiksa, dan ingat, mental mereka tersiksa. Peggy Setiawan mohon dilepas terlebih dahulu agar kemudian menjadi salah satu lumbung kebenaran yang terungkap oleh kepolisian nanti disampaikan dalam simbol semacam ini. Peggy Setiawan adalah salah satu relawan yang kemudian per hari ini kami sangat dukung agar Peggy Setiawan bisa dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dua alat bukti diungkap ke publik. Dan terima kasih kepada lawan yang hari ini sudah menyiapkan punggungnya dan siap menggantikan posisi Peggy jika kemudian Peggy memang bersalah. Kami sanggup menggaransi karena kami berharap ada dua alat bukti juga publik. Hidup Berwatu, hidup kepolisian. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Tidur Keterangan Okta menguatkan bukti Peggy ada di Bandung. termasuk kan dia yang megang kunci Pak. Gak mungkin kalau nggak megang kunci kita nggak bisa masuk dong. Iya. Itu pada saat nginep di rumah PT sekira pukul berapa, masih ingat nggak? Sekitar jam 10 lebih lah. 10 malam. Iya. Itu setelah tadi mohon maaf setelah minum-minum. Iya. Betul. Setelah dari depan rumah Hadi. Oke. Tapi dengan tersangka Peggy itu seperti apa kenalnya? Hanya sekedar kenal Pak. Pada di lokasi tidak ada. Tidak ada. Mabes Polri, Hotman Paris tanggapi terkait ayah Eki diperiksa oleh Mabes kemungkinan Polri. besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Bang, kan kemarin baru beberapa hari ini salah satu saksi juga mencabut BAP. Siapa itu? Tiga Akbar. Ya. Nah, itu bisa meringankan hukuman dari Peggy Setiawan ini nggak sih Bang? Ya bisa, makanya saya bilang Peggy ini masih
samar-samar nanti apakah dia vonis bersalah atau tidak. Karena di BAP 2024 5 terpidana mengatakan bukan dia pelakunya, hanya 1. Ya kalau saksi lain kan hanya melihat samar-samar dari jauh. Iya. Hanya lihat 100 meter. Kalau 5 terpidana mengatakan bukan, itu di BAP 2024. Tapi di BAP 2016 8 mengatakan Peggy pelakunya. Cuma nggak tahu Peggy yang mana gitu loh. Berarti ada kemungkinan juga kalau Peggy yang sekarang tertangkap ini bakalan bebas. Semua kemungkinan bisa. Bahkan arah bebasnya itu lebih condong. Wow, mantap. Lebih condong. Kuasa hukumnya Peggy kan mendukung terkait langkah abang terkait mendukung tim pencari fakta, katanya itu harus mendukung banget. Memang harus begitu, harusnya itu yang bisa mendobrak birokrasi agar dicari sebenarnya apa sih, kenapa BAP tahun 2016 begitu rapi. Tiga pelaku DPO, 2 pelaku DPO begitu rapi ditulis peranannya. Nah, jenis motornya ada, cara merkosanya ada. Bahkan 2 dari pelaku DPO ini adalah yang membawa korban ini ke flyover. Iya. Ya berarti kalau itu tidak ada, berarti putusan yang dulu berarti cacat semuanya dong. Cacat. Padahal di putusan itu sudah diuraikan gitu. Tapi perihal dengan bapaknya Eki kan selama ini kan kalau kita samperin ke Cirebon atau Gaibana dia tetap bungkam nih Bang, belum buka suara sampai makanya saya bilang ada apa? Itu yang saya nggak tahu. Berarti benang merahnya ada di bapaknya. Antara lain dia lebih tahu banyak masalah ini. Oke Pak? Cukup ya. Thank you Pak ya. Bisa dibilang nggak sih kasus ini sebenarnya bisa dibuat simpel gitu? Bisa dibuat simpel. Bisa dibuat simpel kalau keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Tapi sampai Pak Deddy Mulyadi sampai turun tangan gimana sih Bang? Nggak tahu, no comment. Sampai Deddy Mulyadi juga turun tangan Bang, gimana sih tanggapannya? No comment. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama Pecat ijazah semua KTP? Jenderal Polri di sini ya. Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Ya, copot itu Kapolda Jawa Barat. Wah. Copot ilmu. Mantap. Saya sampaikan ke di sini. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan ini. Mantap. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1 dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon. Saya menanyakan penahanan Peggy Setiawan ini habisnya selalu tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja dia berani gitu loh. Apalagi tidak menjadi perhatian publik. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan, kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor, potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKI-mu. Buktikan dong. Buktikan mana? Copot. Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya terus saja saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh. Kalau pembunuh diberikan berkeliaran, saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga maksud saya orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu loh. Kasus ini biar rekan-rekan wartawan tahu. Saya sudah membaca putusan pengadilannya loh. Putusan pengadilan ini bahkan saya cukup perhatiin loh. Saya perhatiin terhadap orang tuanya korban si Eki, Ibtu Rudiana. Saya perhatiin. Tetapi dia salah menyalahi aturan. Dia membuat surat perintah penyelidikan.
Loh, Kapolresnya kemana? Kok itu loh bikin surat penyelidikan? Dia pun jabatannya Kanit Narkoba. Iya. Bukan jabatan Kanit ini loh, di Krimum loh. Kriminal umum bukan. Nah ini udah salah, semuanya udah salah. Maksud saya salah, ayo kita benahin sama-sama. Saya minta sama Kapolri, ayo kita benahin sama-sama. Kita benahin sama-sama. Apa yang disampaikan Kapolri salam presisi, kata salam presisi gimana? Buktinya apa sekarang ini? Sekarang saya kemarin, udah hampir 1 minggu, saya minta agar gelar perkara khusus. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Mana salam presisinya itu mana gitu loh. Saya sampaikan, minta tolong sama Kapolri ini. Jangan karena oknum Kapolri, saya terus saya sangat sayang, saya sangat cinta pada Polri. Tapi jangan karena orang-orang tidak profesional merusak Kapolri. Ya, benar. Ini loh, yang saya khawatir gini loh. Ada orang-orang yang tidak profesional. Banyak kok yang bisa menjabatan Kapolda itu banyak kok. Banyak perwira-perwira yang lain bisa menjabat di Krimum itu banyak kok. Itu. Mantap, itu tadi kuasa hukum dari Peggy ya kan, Peggy Setiawan yang sekarang ini ditangkap ya kan. Nah jadi kalau nggak salah ini mantan tentara juga ya kan guys. Nah dan tadi kita lihat mahasiswa di awal video juga membela Peggy ya, menuntut ya agar Peggy dibebaskan juga, sampai ditulis-tulis ya di punggung mereka ya kan. Wow, ya benar ya. Ini sebenarnya kasus Vina Cirebon ini sudah cacat dari dulu ya kan, sudah cacat dari awal ya kan, karena ulahnya Pak Rudiana ya. Pak Rudiana pantesan aja ya nggak mau nongol ya ke media, nggak tahu mau ngomong apa ya kan, karena sudah merasa salah dari awal ya. Aku rasa begitu ya, karena Pak Rudiana sudah bisa dibilang sudah merekayasa dari awal ya kasus ini ya kan, menyuruh orang menjadi saksi ya, macam-macam ya kan. Aku pun nggak tahu lah apa motif daripada semua ini ya, dari apa yang dilakukan Pak Rudiana. Kenapa Liga Akbar tiba-tiba disuruh jadi saksi, disuruh ngarang cerita kalau Liga Akbar melihat dan dikejari motor, dilempari batu dan dikejari ya, itu kan Liga Akbar sudah menolak ya, kalau bahwa ya kan, bahwa Liga Akbar ini tidak tahu apa-apa meskipun dekat dengan Engki ya kan, almarhum Engki. Waduh, Rudiana, ayo guys. Siapa yang mau lihat nih Pak Rudiana keluar ya, keluar, ini kayaknya udah ketar-ketir ya, Pak Rudiana sudah ketar-ketir ya aku rasa ya kan, karena nggak tahu mau ngomong apa ya ke media, karena mereka lah ya Pak Rudiana lah yang membuat semua ini, cerita semua ini, suruh orang buat menjadi saksi lah, palsu lah kan. Mungkin Aib juga aku rasa suruhan Pak Rudiana juga, karena keterangan Liga Akbar dengan Aib ini sama ya kan, melihat dari jauh dan awalnya dilempari batu dan dikejar. Nah jadi sama-sama ini kayaknya suruhan Pak Rudiana ya kan, jadi saksi. Parah lah ini. Oke guys, mungkin seperti apa yang dibilang Pak Hotman Paris, kemungkinan besar Peggy akan bebas. Kita doakan saja lah ya. Semoga pelaku yang sebenarnya ditangkap ya, karena aku yakin semua teman-teman Saka juga nggak bersalah ya gitu ya guys. Ya ini dari pribadi saya, kalau saya dengar kesaksian daripada Saka, ya memang Saka udah nggak tahu apa, nggak mau kalau benar-benar Saka bersalah nggak mau ambil lah ya kan, nggak mau pusing lah ya, aku udah bebas, udah aku nggak mau tahu lah, kalian urus lah gitu ya kan. Tapi kan ini Saka masih ngotot ya kan, masih ngotot ingin memperbaiki nama baiknya ya kan, masih ngotot mengatakan aku tidak bersalah ya kan. Ya mungkin Saka nanti kalau terbukti tidak bersalah mungkin dapat ganti rugi juga ya, insya Allah ya kan. Oke guys, apa tanggapan Anda tentang Pak Rudiana? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.